Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2176 Perselisihan Sipil Meningkat. Roh iblis biasa cukup menakutkan, dengan vitalitas yang menakutkan, dan juga pandai menciptakan dan memanipulasi zombie iblis. Belum lagi roh iblis bermata perak, bahkan setelah dibunuh, masih ada kemungkinan kebangkitan, yang sangat menakutkan. Lin Yun pernah bertemu dengan roh iblis bermata perak di medan perang kuno, bahkan setelah bertahun-tahun, kematian, kekuatannya kurang dari 1% dari puncaknya, dan itu masih menakutkan. Adapun roh iblis bermata emas, tidak banyak kata untuk menggambarkan teror mereka. Kebanyakan sekte juga hanya mengetahui sedikit informasi tentang roh iblis. Yang kita tahu hanyalah bahwa mereka adalah ras alien dari luar wilayah. Merekalah yang bertanggung jawab atas kehancuran zaman keemasan saat itu. Gejolak kelam yang terjadi kemudian semakin merajalela, memperbudak semua suku di Kunlun seperti binatang. Masih ada roh iblis bermata emas di era ini. Kunlun benar-benar akan berada dalam kekacauan. Petapa Agung Qianyu memandang roh iblis bermata emas itu dengan ekspresi yang rumit. Warna mata iblis melambangkan garis keturunan dan keunggulan mereka, serta potensi dan akarnya masing-masing. Agak mirip dengan tubuh suci Kunlun, tapi tentu saja tidak sama. Dikatakan bahwa ketika 9 kaisar menyapu Kunlun, semua iblis bermata emas dibunuh, dan mereka yang tidak dapat dibunuh disegel di banyak tempat terlarang. Tanpa diduga, 3000 tahun kemudian, roh iblis bermata emas akan kembali ke Kunlun dan muncul di Sekte Tiandao. Kamu sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih tega peduli apakah ada kekacauan di Kunlun. Sebaiknya kamu peduli pada dirimu sendiri. Sage Agung Yufeng memandang Ye Qianyu dan tertawa dingin. Dia terluka parah, tetapi dia tidak panik sama sekali saat ini, dia bahkan tidak perlu membunuh orang-orang di seberang. Selama orang-orang suci agung ini ditahan, sebagian besar rencana ini akan selesai. Aku akan menahannya saat kamu keluar, kata Ye Qianyu dengan tenang. Haha, ayo kita tinggal. Iblis bermata emas itu tertawa keras, mendorong tangannya ke arah langit, dan dengan gemuruh, bidang emas menyebar dengan cepat, mengunci ruang ini sepenuhnya. Petapa Agung Long Yun memimpin. Tubuhnya menjadi orang suci, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan artefak suci tertinggi. Tapi sebuah pukulan terjadi, hanya riak yang muncul di lapangan emas, dan tidak ada retakan sama sekali. Jangan coba-coba. Jika aku berani menghentikanmu sendiri, aku punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Roh iblis bermata emas berkata dengan tenang, jika kamu ingin tetap di tempatmu sekarang, aku tidak akan mengambil inisiatif. Tapi begitu dia selesai berbicara, Sage Agung Long Yun bergegas mendekat dan langsung meninjunya. Dalam sekejap, Sage Agung Long Yun meletus dengan cahaya suci yang terang, dan ada suara suci yang bergema antara langit dan bumi. Tubuhnya seperti kuali dewa kuno, yang dapat menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan kehampaan. Ada banyak omong kosong, terimalah pukulanku dulu, baru bicara. Sage Agung Long Yun memiliki wajah yang dingin, pukulan ini bisa langsung membunuh orang suci, itu hanya hidangan pembuka. Ah! Iblis bermata emas tersenyum tanpa rasa takut dan berdiri diam. Dia tidak mengerahkan energi suci, tetapi ada garis-garis kuno yang muncul di antara alis dan matanya, lalu dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Tinjunya bertabrakan, diikuti suara keras, dan banyak retakan segera muncul di angkasa. Mereka berdua masing-masing menggunakan tubuh mereka untuk bertarung, dan kemudian Sage Agung Long Yun mundur 3 langkah sebelum nyaris berdiri teguh, dengan ekspresi terkejut muncul di matanya. Aku sudah lama mendengar bahwa Sage Agung Long Yun menjadi orang suci dalam tubuh dan dikenal sebagai tubuh suci No. 1 di tanah air timur. Aku ingin tahu seperti apa tubuh suci berdarah merah raja ini. Roh iblis bermata sangat bangga, dengan ekspresi bangga dan senyuman di bibirnya. Petapa Agung Long Yun tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyerang, meskipun itu hanya ujian, dia menderita kerugian besar. Tiba-tiba, kitab suci Buddha kuno terdengar di aula utama Daoyang yang luas. Cahaya Buddha memancar dari tubuh petapa Agung Jingchen, dan seorang Buddha kuno muncul di belakangnya dengan mata tertutup. Seluruh aula diselimuti cahaya Buddha. Saat Buddha membuka matanya, petapa Agung Jingchen mendorongnya keluar dengan telapak tangan. Berdengung. Sebuah telapak tangan emas raksasa muncul, dengan kitab suci yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di sekitarnya,
dan lingkaran simbol Buddha yang terus berputar, membuat telapak tangan raksasa ini seolah memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan sebuah kota. Roh iblis bermata emas dengan tenang meluncurkan telapak tangan raksasa hitam, dan sebuah patung kuno muncul di belakangnya. Ledakan. Kedua telapak tangan raksasa itu bertabrakan satu sama lain, dan gambar di belakangnya hancur. Namun, pertarungan telapak tangan ini seimbang, dan tidak ada yang mendapat keuntungan. Namun wajah Sage Agung Jingchen dan Sage Agung Longyun tidak terlalu tampan. Karena ketika roh iblis bermata emas bertarung melawan Longyun, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya, dan dia hanya menggunakan kultivasi alam sucinya sendiri untuk melawan Jingchen. Saat roh iblis bermata emas hendak berbicara, cahaya pedang menderu ke arahnya, menyebabkan senyumannya memudar seketika. Pedang ini terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat atau merasakannya dengan jelas. Ketika dia bangun, tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi bahu kanannya masih tertusuk, dan darah langsung meluap. Namun, Master Pedang Tianxuan menggunakan kedua jarinya sebagai pedang dan langsung menusuk tubuh berdarah merah lawannya. Adegan ini membuat Yu Feng Great Sage menjadi gugup. Iblis bermata emas itu sedikit terkejut, lalu lega. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kembali normal dalam sekejap mata. Dia layak menjadi salah satu dari 3 ahli pedang terhebat di tanah air timur. Dia bahkan bisa menembus tubuh orang suci darah merah. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Darah Merah. Iblis bermata emas itu tiba-tiba berhenti dan berkata dengan keras, tetapi saya juga memiliki pedang, tolong beri saya nasihat. Memanggil. Dia menyatukan jari-jarinya, dan cahaya pedang emas berubah menjadi busur dan menyapu. Kekosongan itu dipotong menjadi 2 bagian yang sangat halus seperti air. Biksu Pedang Tianxuan, Biksu Agung Qianyu, Biksu Agung Longyun, dan Biksu Agung Jingchen semuanya sangat terkejut, dan masing-masing mengambil tindakan untuk menghentikan cahaya pedang tersebut. Bang! Petapa Agung Qianyu memuntahkan darah, Petapa Agung Longyun dan Petapa Agung Jingchen masing-masing mundur selangkah, hanya Master Pedang Tianxuan yang memblokir cahaya pedang. Hantu tua Qianyu, sepertinya lukamu tidak sembuh secepat itu ya? Ucap Yu Feng sambil tersenyum sinis. Ye Qianyu tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut. Roh iblis bermata emas berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan bangga, Master Pedang Tianxuan, seperti apa ilmu pedangku? Situasi di lapangan menjadi kurang optimis. Roh iblis bermata emas ini sangat kuat, menunjukkan bahwa ia tidak lebih lemah dari kekuatan 3 orang suci pedang Tianxuan yang bekerja bersama, sedangkan Petapa Agung Qianyu hanya bisa menatap Yu Feng. Situasi ditakdirkan untuk tetap menemui jalan buntu, apapun gejolak yang terjadi di dunia luar, ketiganya tidak bisa diganggu untuk memberikan dukungan. Pertempuran di Istana Daoyang telah membuat khawatir seluruh sekte Tiandao. Para murid dan tetua dari 72 puncak semuanya tampak terkejut, tetapi perintah yang mereka terima adalah bahwa mereka tidak diizinkan ikut campur di bawah alam suci. Terlebih lagi, banyak puncak yang dikuasai oleh 4 keluarga besar. Banyak orang yang bingung dan tidak berdaya, tidak tahu apa yang terjadi dan tidak berani keluar sesuka hati. Ledakan. Pada saat ini, Orchid Courtyard tiba-tiba diserang. Holy Lord Gang Feng memimpin para ahli alam suci klan Ye dan banyak semi petapa agung untuk membunuh mereka secara langsung dan menyerang Orchid Courtyard dengan seluruh kekuatan mereka. Keluarga Ye telah lama mengakar di sekte Tiandao, dan kali ini mereka semua bergerak, dan keributan yang ditimbulkannya sangat mengejutkan. Yulan Yuan langsung lengah, untungnya nenek moyang keluarga Bai yang memimpin, sehingga formasi penjaga gunung tidak ditembus saat itu juga. Leluhur, semua orang dari keluarga Ye datang untuk membunuh kita, dan formasi pertahanan gunung tampaknya telah dilanggar. Di aula utama halaman Yulan, beberapa orang semi suci mendatangi leluhur keluarga Bai dan berkata dengan gugup. Di sini orang-orang kuat dari alam suci keluarga Bai berkumpul, dan banyak penjaga Jinwu berkumpul di sini. Kartu truf terbesar keluarga Bai, selain Yulan Yuan, adalah mereka mengendalikan sejumlah besar penjaga Jinwu. Sebenarnya, halaman anggrek selalu berada di bawah yurisdiksi Master Pedang Tianxuan. Keluarga Bai sebenarnya memiliki sedikit kemampuan untuk campur tangan. Ketergantungan terbesar mereka selalu pada pengawal Jinwu. Pengawal Jinwu adalah andalan sekte Tiandao dan merupakan kelompok elit penegak hukum yang hanya dapat dimasuki oleh orang suci setelah mereka berusia 100 tahun. Bai Xiao yang memiliki persahabatan dekat dengan Lin Yun adalah salah satunya. Hantu tua ini bertekad untuk memberontak. Bisakah dia yakin bahwa sekte Dewa Bulan Darah akan menang bahkan tanpa berpura-pura?
Nenek moyang keluarga Bai tampak tenang, tanpa banyak kepanikan. Tapi sangat mudah untuk memanfaatkan keluarga Baiku. Biarkan pengawal Jinwu mengatur pertahanan. Formasi pertahanan gunung tidak boleh dirusak oleh mereka. Para tetua alam suci yang tersisa akan menjaga aula utama sesuai rencana. Jangan mengambil tindakan sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Pastikan saja formasinya tidak rusak. Biarkan mereka membuat masalah. Mereka ingin menghancurkan taman anggrek. Haha, itu hanya angan-angan saja. Nenek moyang keluarga Bai telah merencanakannya sejak lama dan telah mencapai titik ini, jadi dia tidak panik. Setelah guncangan awal, pengaturan segera dilakukan dengan tertib. Bai Suying duduk di belakang, sedikit mengernyit, dan dia berkata, "Leluhur, selain formasi, kolam abadi suci juga harus ditempatkan dengan orang-orang kuat dari alam suci." Kolam abadi suci. Nenek moyang keluarga Bai berkata dengan acuh tak acuh, jika formasinya benar-benar rusak, aula utama pasti yang paling penting. Kolam abadi suci hanyalah tempat berharga untuk bercocok tanam, jadi apa gunanya menempatkannya? Tetua keluarga Bai lainnya tidak setuju. Formasi penjaga gunung sudah rusak. Masih ada formasi lain di aula utama. Formasi di sini lebih kuat dari formasi luar. Tempat teraman adalah berkumpul di sini. Sedangkan untuk Saint Immortal Pond, sebenarnya tidak perlu terlalu memperhatikannya. Setelah formasi rusak, perang suci pasti akan terjadi, dan halaman anggrek pasti akan berada dalam kekacauan. Perang suci telah dimulai. Sebagai pejuang terkuat di alam suci, satu atau lebih orang dapat mengubah situasi perang. Mereka tidak boleh terpecah belah begitu saja. Jika mereka benar-benar tidak dapat bertahan, mereka semua harus mundur ke aula utama. Aula utama tidak hanya dilindungi oleh arai suci, tetapi juga merupakan rute pelarian yang disiapkan oleh keluarga Bai, yang memungkinkan orang suci yang kuat meninggalkan sekte Tiandao, tetapi leluhur keluarga Bai tidak dapat mengatakan ini di depan umum. Inilah yang dikatakan Master Pedang Tianxuan kepadaku. Bai Suying mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Itu adalah Master Pedang Tianxuan lagi. Nenek moyang keluarga Bai sedikit mengernyit dan tampak tidak bahagia. Jika bukan karena perlindungan Master Pedang Tianxuan, Bai Suying telah menikah dengan keluarga suci kuno lainnya, dan skandal dengan Ye Qingtian tidak akan terjadi. Kalau begitu biarkan Bai Xiao membawa beberapa penjaga Jinwu untuk menjaganya. Nenek moyang keluarga Bai terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, awalnya dia berencana untuk membiarkannya maju dan mundur bersama, tapi sekarang dia membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Bagaimanapun, gadis ini telah meninggalkan keluarga Bai. Bai Suying secara alami dapat melihat bahwa leluhurnya tidak menyukainya, jadi dia segera meninggalkan tempat itu bersama Bai Xiao dan bergegas menuju kolam suci abadi. Dia punya firasat bahwa keluarga Ye mungkin berada di sini untuk kolam abadi suci dengan cara yang begitu megah. Leluhur, orang suci tidak akan menjaga kolam Saint Immortal tanpa alasan. Selain itu, Master Pedang Tianxuan juga telah memberikan instruksi. Mengapa saya tidak pergi ke Saint Immortal Pond jika ada perubahan? Setelah Bai Suying pergi, seorang tetua dari alam suci berbicara. Nenek moyang keluarga Bai tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, 7 Raja Suci Bulu, keluarga Bai hanya memiliki total 13 ahli alam suci. 2 orang suci dibawa pergi oleh Master Pedang Tianxuan, dan sisanya dibiarkan berurusan dengan Hai keluarga. Itu tidak cukup, di mana lagi kita bisa bubar? Siapa yang akan mengincar kolam Saint Immortal? Itu hanya tempat berharga untuk bercocok tanam. Itu dianggap sebagai area terlarang di hari kerja. Siapa yang peduli saat ini? Melihat ini, Qiyu Sengjun tidak punya pilihan selain menyerah. Nenek moyang keluarga Bai sangat cerdik, dan tujuannya sangat jelas, yaitu berusaha menjaga kekuatan keluarga Bai. Jika petapa agung Qianyu dikalahkan, maka dia akan membawa ahli alam suci dari keluarga Bai dan monster junior keluarga untuk mundur. Runtuhnya sekte Tiandao tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai mereka. Jika Sage Agung Qianyu menang, sekte Tiandao akan memiliki kartu truf lain untuk kembali, dan keluarga Bai juga akan mendapatkan keuntungan. Sebagai keluarga suci kuno, keluarga Bai bukan hanya kapal besar dari sekte Tiandao, tetapi keluarganya sendiri juga memiliki fondasi dan kekuatan yang sangat kuat. Mengenai hidup dan mati gadis ini, biarkan dia pergi dan biarkan penjaga Jinwu menemaninya untuk menjaganya. Saya telah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik hati, kata leluhur keluarga Bai dengan tenang. N. Bab 2177 halaman Yulan Pedang Pria. Gadis suci, apakah halaman anggrek benar-benar penting? Di luar aula utama, Bai Xiao memandang Bai Suying dengan sedikit kebingungan.
Bai Xiao tidak mengetahui cerita di dalamnya, dan dia memiliki ide yang sama dengan para tetua alam suci di aula utama. Menurutnya, keluarga Ye yang membuat keributan besar pasti berusaha mengusir keluarga Bai dari sekte Tiandao. Tunggu sampai keadaan mereda, lalu ambil tindakan untuk merampas kepentingan dan posisi keluarga Bai di sekte Tiandao. Ini adalah pertaruhan besar, dan begitu Anda menang, Anda akan mendapat imbalan besar. Jika keluarga Bai tidak dapat memperoleh pijakan, hampir tidak ada artinya apakah kolam suci abadi dapat dipertahankan. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras di langit, dan suara gemetar yang mengerikan bergema di telinga beberapa orang. Formasi penjaga gunung diaktifkan, dan pola suci yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi perisai energi setengah lingkaran besar di atas halaman anggrek. Perisai energi tersebut tercetak dengan pola-pola kuno, dari kejauhan pola-pola tersebut terlihat seperti anggrek yang sangat kompleks dan besar. Anggrek yang dapat dilihat di mana-mana di halaman anggrek semuanya memancarkan cahaya redup saat ini, dan gumpalan energi pedang berkumpul di perisai energi. Ini adalah formasi penjaga gunung Akademi Anggrek, formasi bintang pedang anggrek. Formasi ini dapat digunakan secara ofensif atau defensif, dan sangat kuat, tetapi sekarang penduduk Yulan Yuan memfokuskan seluruh pengalaman mereka pada pertahanan. Di luar, para ahli alam suci Ye Jia memegang senjata suci atau harta rahasia dan mati-matian menyerang penghalang energi. Baik Bai Suiying dan Bai Xiao bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan, dan mereka masing-masing ketakutan. Ada banyak sekali sosok yang bergerak naik dan turun di seluruh halaman anggrek. Di bawah komando banyak orang suci yang kuat, mereka mempertahankan berbagai simpul dari arai bintang pedang anggrek. Bai Suiying melihatnya sekilas beberapa kali dan berkata dengan lembut, di mata keluarga Ye, itu seharusnya tidak terlalu penting. Bai Xiao menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu, orang suci itu harus kembali ke aula utama dulu. Dia sangat mengagumi Bai Suiying dan sangat memperhatikan keselamatannya. Saat ini, sebagian besar pemimpin dan penjahat di antara keturunan keluarga Bai tinggal di aula utama. Ketika pilihan terakhir tiba, keluarga Bai akan mundur dari halaman Yulan dan seluruh sekte Tiandao. Meskipun kerugiannya sangat besar dan mungkin tidak dapat kembali lagi mulai sekarang, nyawa sebagian besar orang masih dapat diselamatkan. Dari sudut pandang Bai Xiao, Bai Suiying tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Dengan bakatnya sebagai orang suci, dia seharusnya menjadi harapan bagi kebangkitan keluarga di masa depan. Keluarga Ye kemungkinan besar tidak tahu apa arti dari kolam abadi suci, tapi di mata mereka yang mengetahuinya, itu sangat penting. Bai Suiying berkata dengan suara yang dalam. Dia menduga keluarga Ye kemungkinan besar menggunakannya sebagai penyamaran, dan seharusnya tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui rahasia kolam abadi suci. Jika tidak ada yang memperhatikan, pola ilahi matahari dan bulan dapat hilang tanpa suara. Kalau begitu, mari kita bicara dengan leluhur, kata Bai Xiao. Wajah cantik Bai Suiying menunjukkan senyuman masam. Pola ketuhanan matahari dan bulan adalah pola ketuhanan tertinggi bawaan. Jika leluhur mengetahui tentang harta karun yang tiada taraf ini, apakah dia akan tetap membiarkannya tinggal di sekte Tiandao? Sebelum langkah ini, kamu harus memanggil pengawal Jinwu yang bisa digunakan terlebih dahulu. Sein Immortal Pond sendiri juga memiliki batasan dan formasi. Half Sein sudah cukup untuk menjaganya. Bai Suiying menambahkan dalam hatinya, dia hanya berharap tebakannya benar, dan hanya sedikit orang di sisi lain yang mengetahui rahasia tanda ilahi tertinggi. Ini adalah sebuah intuisi, jika terlalu banyak orang yang mengetahui tentang harta karun seperti pola ketuhanan tertinggi, hal itu dapat dengan mudah menyebabkan perselisihan sipil. Mungkin, keluarga Wang yang tampaknya dekat dan keluarga Ye akan memulai perkelahian karena tanda dewa tertinggi ini. Keluarga Bai, yang bertekad untuk pergi jika gagal, mungkin harus terlibat, hati orang-orang sangat aneh. Aku ingin tahu bagaimana kabar Ye Qingtian. Bai Xiao mengambil perintah dan pergi, sementara Bai Suiying pergi ke kolam suci abadi sendirian, tetapi ketika dia mencapai kaki gunung, dia tidak bisa tidak memikirkan Ye Qingtian. Setelah festival selesai, dia awalnya memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia bicarakan dengan Ye Qingtian. Namun badai ini terjadi terlalu cepat, dan kini tidak ada ruang untuk kasih sayang putrinya. Setelah setengah batang dupa, di luar kolam suci abadi yang dalam dan dingin, Bai Xiao membawa lebih dari 20 penjaga Jinwu ke Bai Suiying. Pengawal Jinwu adalah elit dari sekte Tiandao, dan mereka semua adalah pemimpin yang bisa masuk setelah beberapa orang suci pensiun dan melalui serangkaian penyaringan.
Mereka terlihat sangat muda, namun kenyataannya mereka semua setidaknya berusia lebih dari 100 tahun, termasuk beberapa orang setengah suci teratas yang berusia 300 tahun. Saintes, kamu hanya bisa membawa sebanyak itu. Sekarang ada kekurangan orang di mana-mana. Bai Xiao berkata dengan sedikit penyesalan. Saya telah melihat orang suci itu. Banyak penjaga Jinwu memegang tangan mereka pada saat yang sama dengan ekspresi hormat. Di mata generasi tua, Bai Suiying memang tidak populer, namun di kalangan generasi muda dan parubaya, Bai Suiying memiliki gengsi yang tinggi. Selain bakatnya yang luar biasa, dia memiliki hubungan dekat dengan masternya, Master Pedang Tian Xuan. Itu tidak akan mempengaruhi formasi bintang pedang anggrek, kan? Bai Suiying menatap semua orang dan bertanya. Bai Xiao dengan cepat berkata, tidak, saya memiliki kebijaksanaan dalam hal ini. Pasti ada dampaknya, tapi tidak terlalu besar. Kalau begitu aku serahkan padamu, kata Bai Suiying sambil menangkupkan tangan. Saintes, yakinlah. Kami ditempatkan di sini. Bahkan jika alam suci yang kuat menyerang, kami tidak akan pernah menyesalinya. Banyak penjaga Jinwu merespons secara serempak, dengan ekspresi yang sangat tegas di mata mereka. Di luar halaman anggrek, Holy Lord Gang Feng berdiri di puncak gunung, dan di kiri dan kanannya, ada dua tetua keluarga Ye, keduanya memancarkan aura menakutkan dari Holy Lord. Di belakang ketiga orang itu, ada 8 Saint Lord yang sedang mengisi ulang energinya, menunggu perintah dari Gang Feng Saint Lord. 100 mil di depan mereka, seorang biksu lain dari keluarga Ye sedang memimpin 7 biksu dan ratusan setengah biksu, yang terus-menerus menyerang formasi pedang anggrek. Keluarga Ye telah mengakar di Sekte Tiandao sejak lama dan sangat kuat. Jika Ye Qianyu dan Ye Guhan dimasukkan, itu cukup untuk menekan 3 keluarga lainnya. Dalam kegelapan malam yang luas, arai bintang pedang anggrek seperti anggrek besar, dan setiap kelopaknya seperti pedang tajam. Benang sari di bagian intinya bersinar seperti bintang. Formasi keluarga Ye sangat megah dan menggunakan banyak harta rahasia dan senjata suci, namun masih belum mampu benar-benar menembus lapisan kelopak bunga. Formasi bintang pedang anggrek ini melibatkan cara hidup. Kelopaknya tidak ada habisnya. Bahkan jika Sage Agung datang menyerang, akan sulit untuk menghancurkannya untuk sementara waktu. Orang tua di sisi kiri Gang Feng Sengzun membuka mulutnya perlahan dengan tatapan serius. Dia adalah tetua agung dari keluarga Ye, yang dikenal sebagai orang suci Jueming, dan kekuatannya tidak tertandingi oleh Gang Feng. Orang suci lainnya adalah petapa agung Junyang, yang relatif muda dan merupakan putra petapa agung Gang Feng, usia sebenarnya adalah lebih dari 1000 tahun. Ayah, apakah kamu ingin menggunakan kuali Tianyan? Kata Holy Lord Junyang. Tidak perlu terburu-buru, Jueming, datang dan cobalah. Api suci Netherworld-mu telah dimurnikan selama 800 tahun, dan inilah waktunya untuk mencobanya. Gang Feng mengelus jenggotnya dengan ekspresi tenang. Dia berhenti, menatap Holy Lord Junyang dan berkata, Tuan Hantu, apakah Anda siap? Setelah formasinya rusak, dia harus melepaskan benda-benda itu. Tuan Hantu adalah seorang kultivator jahat, pelayan tamu yang disewa oleh keluarga Ye, dan telah berteman dengan Gang Feng Sengzun selama ratusan tahun. Dia membuat pertaruhan besar kali ini. Setelah masalah ini selesai, Anda tidak hanya bisa mendapatkan 30% sumber daya Menara Tianlun, tetapi Anda juga bisa mendapatkan posisi kepala istana-istana Daoyang. Jika keluarga Bai mundur, Yulan Yuan juga dapat memanfaatkan situasi tersebut. Adapun kuil Xuanfei, setelah Sage Agung Jingchen pergi, itu juga akan menjadi milik keluarga Ye-nya. Untuk pertaruhan besar ini, dia rela mempertaruhkan segalanya. Risikonya tinggi, tetapi begitu Anda menang, semuanya sepadan. Kami sudah mempersiapkan segalanya, tinggal menunggu formasinya pecah, kata Holy Lord Junyang dengan penuh semangat. Gang Feng mengangguk dan melihat ke arah lokasi Istana Daoyang masih bertempur. Sepertinya hantu tua Yu Feng tidak berjalan dengan baik. Dia belum tahu bahwa Sekte Bulan Darah dan Suku Roh Iblis berkolusi bersama. Ekspresinya relatif santai sekarang, tapi dia khawatir jika semuanya berjalan terlalu lancar. Ini menunjukkan bahwa Sekte Dewa Bulan Darah terlalu kuat. Ledakan. Saat mereka berbicara, Holy Lord Jueming di samping mereka bangkit ke langit dan mengorbankan gambar sucinya di kegelapan malam. Ledakan. Bunga Netherworld dengan diameter hampir 100 kaki berputar dengan ganas, dan bunga Netherworld hitam terbakar dengan api yang mengerikan. Jueming Sengzun terus membentuk segel dengan tangannya, dan vitalitas segala sesuatu di dekatnya terus menghilang, lalu dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan tajam. Ups. Kelopak-kelopak Netherworld, bersinar dengan cahaya hitam, jatuh ke arah formasi bintang pedang Netherworld.
Semua orang di keluarga Ye yang menyerang formasi pedang dengan cepat menghindarinya. Setelah menyentuh api suci Netherworld, akan sulit untuk memadamkannya. Mendesis. Ketika api suci dunia bawah hitam jatuh ke perisai cahaya besar, asap hitam segera keluar, dan lubang-lubang terkorosi satu demi satu. Wow! Di halaman anggrek, kelopak bunga anggrek yang layu bagaikan daun layu dan menguning yang berguguran terus-menerus di musim gugur. Formasi pedang anggrek yang sangat kompleks dikupas lapis demi lapis, dan lubang muncul satu demi satu di perisai energi besar. Ayah, apakah sudah waktunya menggunakan kuali? Tuan Junyang bertanya dengan gugup. Kuali Tianyan, senjata suci tertinggi keluarga Ye, juga merupakan kartu truf yang digunakan untuk menerobos formasi bintang pedang anggrek kali ini. Sein Junyang sangat percaya diri dengan kuali Tianyan, dia pernah melukai seorang bijak agung dengan kuali Tianyan. Lin Yun juga memiliki senjata suci tertinggi, tetapi juga merupakan senjata suci tertinggi, jika digunakan oleh guru suci, pasti akan beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat daripada penggunaan Lin Yun. Tidak penting. Gang Feng Shengzun masih tenang. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa saat bintang-bintang dalam formasi pedang berkedip, potongan kelopak anggrek beregenerasi dengan cepat. Holy Lord Jueming belum benar-benar melancarkan gerakan membunuhnya, dia harus menunggu saat bintang meredup sebelum dia bisa melancarkan serangan fatal. Netherworld menghancurkan dunia. Holy Lord Jueming meraung dengan marah, dan semua kelopak bunga Netherworld tertarik ke dalam, ditelan oleh benang sari. Tidak lama kemudian, pusaran mengerikan muncul seperti lubang hitam. Tetesan keringat muncul di dahi Sein Jueming, terlihat jelas bahwa sangat sulit baginya untuk mempertahankan gerakan membunuh seperti itu. Energi suci yang agung muncul di tubuhnya, dan semua bunga di jalan suci bermekaran. Nafas teror membuat segalanya bergetar, itu murni kehendak kehancuran dan nafas kematian. Ledakan. Pusaran hitam yang berputar menghantam perisai energi dengan keras, dan seluruh gunung di sekitarnya runtuh dengan suara yang keras. Kelopak anggrek layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, hanya ada sedikit garis pada perisai energi, dan benang sari seperti bintang menjadi sangat redup. Kuali Tianyan. Tuan Suci Jun yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia naik ke langit dan melepaskan kuali suci kuno. Klik, klik, klik. 36 hari lagi, sebuah bintang tertinggi kuno dapat dirasakan, dan seekor binatang dewa yang terkondensasi dengan api menerobos lapisan langit yang ke-36. Itu adalah binatang buas kuno legendaris Zuyan, yang merentangkan cakarnya untuk menembus lapisan langit ke-36. Seiring dengan cahaya bintang yang mengalir, aura tertinggi yang kuno dan menakutkan memenuhi udara, dan seluruh sekte Tiandao merasakan penindasan ini. Cakar itu mencengkeram kaki kuali Tianyan saat menyentuh kuali Tianyan, semua prasasti kuno di kuali menyala, dan nyala api meledak dengan keras. Ledakan. Hampir seketika, kuali Tianyan menghantam bintang redup, yang merupakan benang sari dari formasi bintang pedang anggrek. Ledakan. Percikan terbang ke segala arah, meledak ke segala arah Orchid Courtyard, dan kawah besar meledak satu demi satu setelah mendarat. Api terus menjalar ke tanah, dan apapun yang disentuhnya akan langsung terbakar. Pemandangan yang tampak seperti akhir dunia muncul, dan halaman anggrek juga berada dalam kekacauan, dengan retakan muncul di perisai energi seperti es. Klik, klik, klik. Ledakan. Holy Lord Junyang menahan tekanan dan menghancurkan kuali Tianyan lagi kali ini retakannya meledak sepenuhnya. Ledakan. Banyak bangunan di halaman Yulan runtuh. Sosok putih di kolam suci abadi terkejut dan ekspresi mereka sedikit berubah. Di langit, Yang Mulia Gang Feng, Yang Mulia Junyang, dan banyak orang suci keluarga Ye semuanya menunjukkan ekspresi ekstasi. Rusak, rusak. Mereka bersorak dan terlihat sangat bersemangat. Formasi bintang pedang anggrek telah memblokir mereka terlalu lama dan mereka sangat marah. Tetapi pada saat ini, tetua yang bertanggung jawab atas susunan pedang di halaman Yulan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, bunga Yulan mekar dan hidup selamanya. Segera, ada suara yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan, menanggapi kata-kata tetua itu, dan suara abadi bergema tanpa henti. Yulan lahir di halaman depan, memegang pedang dan menunggu angin sepoi-sepoi. Kebenaran langit dan bumi itu ada, tolong beri saya rumbai yang panjang. Pedang pria, halaman anggrek. Mereka menjulang melintasi langit dan bermekaran seperti bintang di malam hari, dan banyak anggrek mati di bumi bermekaran bersama mereka. Gelombang kebenaran yang menakjubkan keluar dari tubuh mereka, mengalir menuju bintang pedang seperti aliran cahaya. Ledakan. Kuali Tianyan, yang hendak dipukul untuk ketiga kalinya, langsung terlempar oleh cahaya bintang. Tuan Suci Junyang segera marah dan mengeluarkan seteguk darah.
Kebenaran langit dan bumi itu ada, tolong beri saya rumbai yang panjang. Ada suara tak berujung di halaman Yulan, dan aura kekaguman memenuhi dunia, dan kekuatan penuh pendekar pedang itu memulihkan formasi bintang pedang Yulan. Saya ingin menerobos formasi anggrek keluarga Bai saya, itu hanya angan-angan. Di aula utama, leluhur keluarga Bai melihat semua ini dengan ekspresi sedikit puas. Para senior lainnya juga terlihat tenang dan tersenyum. Stabil. Bahkan artefak orang suci tertinggi telah digunakan, tetapi masih tidak dapat menghancurkan formasi bintang pedang anggrek. Keluarga Bai hanya bisa duduk santai dan memetik manfaatnya. Qiyu Sengjun, yang telah berbicara untuk membela Bai Suying sebelumnya, sedikit mengernyit, matanya penuh kekhawatiran, dan berkata, seorang pendekar pedang harus memiliki keunggulan. Formasi bintang pedang anggrek adalah kejayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan kita harus menunjukkannya keunggulan kita. Oke, bertahan secara membabi buta akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Faktanya, dia telah menyarankan sejak awal bahwa alih-alih dikalahkan secara pasif, Anda harus menggunakan formasi pedang untuk bertarung dan menggunakan serangan sebagai pertahanan. Formasi bintang pedang anggrek sangat tajam sehingga hanya pembunuhan dan darah yang dapat mengeluarkan kekuatan maksimal dari formasi kuno ini. Alasan mengapa dipertahankan sekarang sepenuhnya karena anggota muda keluarga Bai yang bersedia mengeluarkan vitalitas mereka untuk melepaskan energi yang menakjubkan. Berhentilah main-main. Bahkan kuali Tianyan tidak dapat dipatahkan. Itu menunjukkan bahwa rencana nenek moyang kita benar. Kita harus bertahan dengan seluruh kekuatan kita dan menunggu bersama mereka. Semakin lama, semakin bermanfaat bagi kita. Benar, jika Beck mengambil inisiatif, akan mudah untuk mengungkap kekurangannya. Jika nenek moyang terluka, semuanya akan berakhir. Para tetua suci lainnya segera mulai memarahinya. Nenek moyang keluarga Bai tersenyum dan berkata, Qiyu, berhenti bicara. Situasinya bagus sekarang. Hantu tua keluarga Ye akan segera menjadi cemas. Tunggu saja sampai dia menunjukkan kekurangannya. Jika leluhur tidak mau, Qiyu bersedia memimpin formasi pedang untuk bertahan melawan musuh, permintaan Holy Lord Qiyu. Nenek moyang keluarga Bai sedikit mengernyit, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan berkata dengan dingin, kamu keras kepala. Saya telah mentolerir kamu berbicara mewakili gadis itu sebelumnya. Sekarang kamu masih berbicara omong kosong, kamu tidak bisa menjadi seorang mengintai. Mungkin itu benar. Mereka menjaga dengan baik dan membiarkan kita bertarung. Mereka jelas ingin kita mengungkap kekurangan kita. Sage Qiyu sangat cemas. Jika leluhur tidak setuju, mengapa kamu masih ingin pergi sendiri? Kamu tidak ingin menghancurkan formasi, bukan? Mereka penuh dengan yin dan yang, memandang Qiyu Sengjun dengan sangat tidak ramah, dengan ekspresi agak acuh tak acuh. Hati Qiyu Sengjun tiba-tiba menjadi dingin dan dia berhenti bicara. Tetapi pada saat ini, retakan muncul di tanah aula utama, dan seluruh aula utama mulai bergetar. Di barat laut Orchid Courtyard, langit cerah seperti siang hari, ruang dan waktu seakan runtuh. Apa yang terjadi? Para Holy Lord di aula utama tiba-tiba menjadi gugup, dan mereka semua terbang dan mendarat di atas aula utama. Setelah melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas, semua orang tercengang dan mulut mereka terbuka hingga tingkat yang sangat berlebihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 2178 Menara Keluarga. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak tetua suci dari keluarga Bai di atap aula utama semuanya tercengang. Ke arah pandangan mereka, Menara Tianlun, yang dikenal sebagai puncak dewa ketiga dari Sekte Tiandao, menjulang ke langit. Dalam sekejap, ruang dan waktu terdistorsi secara tak terbayangkan di area itu. Dalam jarak 100 mil dari tanah, segala sesuatu mulai dari puncak gunung hingga istana kuno runtuh. Keruntuhan semacam ini bukanlah lubang di dalam tanah, melainkan keruntuhan ruang di mana tanah itu berada, menelan bumi dan seluruh bangunan yang ada di atasnya. Kemudian semuanya hancur sedikit demi sedikit, dan riak yang disebabkan oleh waktu bahkan lebih mengerikan lagi. Lusinan puncak megah di dekatnya terkikis seluruhnya oleh waktu. Saat angin kencang bertiup, langit dipenuhi angin dan pasir menyapu ke segala arah. Pemandangan yang mengerikan. Lapisan langit ke-36 di mana area itu berada telah ditembus, dan cahaya bintang yang tak berujung miring ke bawah seperti air terjun. Menara Tianlun, yang tingginya ratusan kaki, perlahan naik seperti gunung, dan semakin tinggi, fluktuasi energi yang mengerikan terus ditransmisikan. Bahkan di mana Orchid Courtyard berada, banyak terdapat retakan pada tanahnya. Fiuh. Di halaman Yulan, banyak Half Saint yang bertanggung jawab atas formasi terkena pukulan keras satu demi satu sebelum mereka sempat bereaksi. Mengapa Menara Tianlun pindah?
Menara Tianlun adalah harta karun ruang dan waktu. Belum lagi dijaga ketat. Bahkan jika tidak ada penjaga, kultivator alam kaisar tidak dapat dengan mudah menaklukkannya. Ini sangat aneh. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak tetua suci dari keluarga Bai tidak dapat memahami pemandangan di depan mereka, dan mereka melihat leluhur keluarga Bai, Holy Lord Tianhua. Holy Lord Tianhua juga sangat terkejut, pemandangan ini sangat menakutkan, dan dia sendiri sangat terkejut. Dalam kesan bawaannya, Menara Tianlun seperti dua puncak dewa dari Sekte Tiandao, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Lihat, itu gadis dari keluarga Wang itu. Pada saat ini, Sein Qiyu berseru. Saya melihat sosok berdiri di langit di atas Menara Tianlun yang tingginya ratusan kaki, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya merobek kekosongan di atas kepalanya. Ada juga air terjun cahaya bintang, yang berdampak bolak-balik, membuat ruangan tempat dia berada menjadi indah. Dia berdiri di udara dengan ekspresi serius, agung dan menakutkan seperti dewa. Apa yang sedang dilakukan gadis ini? Holy Lord Tianhua sedikit mengernyit, sampai saat ini, dia belum menghubungkan Menara Tianlun dengan Wang Muyan. Saya tidak menyangka Menara Tianlun dikendalikan oleh Wang Muyan. Di halaman anggrek, Petapa Agung Gang Feng, Petapa Agung Jueming, dan Petapa Agung Junyang yang terluka berdiri bersama, semuanya tampak sangat tertekan. Baru saja, mereka semua mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih tidak dapat menghancurkan formasi bintang pedang anggrek, dan moral mereka rusak parah. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, Holy Lord Gang Feng tercengang di tempat, dan kemudian dia sangat gembira. Hahaha, hantu tua Yu Feng tidak berbohong padaku. Petapa Agung Gang Feng berkata sambil tersenyum sinis, bawa kembali semua orang suci dan setengah orang suci dari keluarga Ye, dan juga Tuan Hantu, dan bersiaplah untuk menyerbu masuk kapan saja. Holy Lord Junyang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Gang Feng Sengzun mengelus janggutnya dan memandang Menara Tianlun, wajahnya yang keriput berubah menjadi senyuman. Di halaman anggrek, semua tetua suci dari keluarga Bai dan leluhur keluarga Bai semuanya terkejut, tidak tahu apa arti Menara Tianlun yang terapung. Leluhur, seseorang harus menghentikan gadis itu. Menara Tianlun ini sepertinya menuju ke halaman Yulan, kata Qiyu Sengjun cemas. Dia merasa ada yang tidak beres dengan mata gadis keluarga Wang itu. Dia terus menatap ke halaman anggrek. Tampilan ini membuat rambutnya berdiri tegak. Maksudmu, Menara Tianlun ini dikendalikan oleh seorang gadis dari keluarga Wang? Itu tidak mungkin. Holy Lord Tianhua tidak dapat menerimanya. Karena dengan kekuatannya, menguasai Menara Tianlun hanyalah mimpi, bagaimana bisa seorang gadis kecil melakukannya? Ledakan. Tetapi ketika fakta terungkap, dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak, dia melihat Wang Muyan mengangkat tangannya ke langit, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Di bawah kendalinya, Menara Tianlun terus menjulang ke langit, boom, bang, bang, dan segera Menara Tianlun menembus lapisan langit dan datang 36 hari lagi. Ups. 36 hari lagi, partikel ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat dengan mata telanjang berubah menjadi berkas cahaya berwarna-warni dan berkumpul menuju Menara Tianlun. Merusak. Segera, Wang Muyan berteriak keras, dan Menara Tianlun yang berjarak 36 hari jatuh seperti anak panah. Kecepatan naiknya ke udara sangat lambat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang, namun kecepatan jatuhnya sangat cepat bahkan tanah suci pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tidak baik. Wajah Holy Lord Tianhua berubah secara dramatis, dan dia naik ke udara, ingin secara pribadi memimpin formasi bintang pedang anggrek untuk memblokir Menara Tianlun. Ledakan. Tapi sudah terlambat, dalam sekejap, Menara Tianlun yang jatuh seperti kilat menghancurkan benang sari formasi bintang pedang anggrek. Klik. Bunga-bunga berjatuhan di langit dan bintang-bintang pecah. Perisai energi yang menyelimuti halaman anggrek runtuh pada sentuhan pertama, dan benang sari bunga musnah sepenuhnya. Banyak setengah orang suci yang memimpin formasi terluka parah di tempat. Ini belum selesai. Menara Tianlun, yang menghancurkan formasi bintang pedang anggrek, menghantam aula utama seperti raksasa. Semua orang suci dari keluarga Bai ketakutan. Tanpa waktu untuk berpikir, masing-masing dari mereka melepaskan cahaya suci yang terang dan menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk menghindarinya. Dengan formasi bintang pedang anggrek menghalangi mereka untuk sesaat, mereka berhasil menghindar, namun aula utama tidak dapat mengelak. Ledakan. Menara Tianlun menghancurkan aula utama yang megah di tempat, dan segalanya, apakah itu formasi yang melekat padanya, berbagai pohon kuno yang tumbuh, atau beberapa binatang spiritual yang tertawan. Semua abunya dimusnahkan dan tersapu dalam sekejap. Ledakan.
Seluruh halaman anggrek bergetar hebat, seolah-olah dunia terbalik. Di tengah debu yang berterbangan, lingkaran riak energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dengan cepat ke segala arah menara Tianlun. Berhenti. Holy Lord Tianhua akhirnya sadar. Jika semua dampaknya hilang, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bang bang bang. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kultivator alam suci mengalahkan dampak yang menimpa mereka, wajah mereka semua tampak sangat pucat. Dampak ruang waktu hampir tidak menghalangi sebagian besar, tetapi sebagian kecil yang tersisa masih menunjukkan kekuatan yang kuat. Segala sesuatu dalam radius puluhan mil dari aula utama Yulan dihancurkan dengan tanah dalam sekejap. Dalam debu yang mengepul, semua bangunan yang dikenalnya, serta istana terapung dan puncak gunung yang terbalik, semuanya musnah. Dalam asap dan debu yang tak ada habisnya, hanya menara Tianlun, yang tingginya ratusan kaki, yang berdiri dengan gagah, menghadap ke segala arah, melepaskan tepian yang tak terkalahkan. Halaman anggrek bukanlah sebuah halaman, jika halaman anggrek ditempatkan di dunia luar, maka akan menempati area yang lebih luas daripada sekte super biasa. Pada saat ini, terjadi kekacauan, dengan bangunan runtuh di mana-mana, bintang berserakan, dan nyala api. Di bawah kegelapan malam, Orchid Courtyard yang biasanya terlihat seperti negeri dongeng, kini tampak seperti ujung dunia. Bagaimana ini mungkin? Wajah orang-orang suci dari keluarga Bai sepucat kertas, dan kaki guru suci Tianhua gemetar, dan tidak ada bekas darah di wajah mereka. Hilang. Semuanya hilang. Aula utama anggrek adalah pilihan terakhir mereka. Ada susunan teleportasi kuno di dalamnya, yang dapat mengirim mereka semua pergi pada saat kritis. Tidak ada cara untuk mundur sekarang, semuanya telah hilang. Membunuh. Tanpa memberi mereka banyak waktu untuk tercengang, 4 orang suci agung dari keluarga Ye memimpin banyak orang suci yang kuat dan sejumlah besar elit semi-suci untuk melancarkan serangan umum ke halaman anggrek yang hancur. Di hadapan mereka terdapat 3 mayat perunggu setinggi 100 kaki, setiap langkah yang mereka ambil seakan mengguncang bumi. Ketiga mayat perunggu tersebut sebenarnya memiliki aura puncak alam suci, dan dikendalikan oleh Tuan Yejia Kekingui. Tuan hantu ini jelas merupakan seorang penggarap mayat, sisa dari sekte pemurnian mayat yang telah lama dimusnahkan. Untuk sementara waktu, halaman anggrek benar-benar kacau, dengan darah dan api berkobar di mana-mana. Situasi yang tadinya masih baik telah hilang sama sekali. Di puncak gunung, putra Dewa Hujan Darah Zhao Tianyu dan Gu Yuxin berdiri berdampingan, memandangi halaman anggrek di bawah cahaya api dari kejauhan. Gu Yuxin tampak bersemangat dan matanya sangat bersemangat. Pemimpin sudah tiba. Zhao Tianyu bertanya. Gu Yuxin mengangguk dengan sungguh-sungguh, namun, klon pemimpin masih perlu dipadatkan sebelum benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya. Jangan khawatir, anak dewa, saya telah menyiapkan cukup makanan darah, dan semuanya sesuai rencana. Tidak banyak gerakan di wajah Zhao Tianyu yang anggun dan tampan, dia melihat ke halaman anggrek yang penuh api dengan ekspresi yang agak emosional. Dia berkata dengan lembut, dikatakan bahwa 3 halaman sekte Tiandao semuanya dibangun oleh para dewa di abad pertengahan. Formasi bintang pedang anggrek bahkan dapat membunuh ahli tingkat kaisar. Tanpa diduga, itu masih rusak. Gu Yuxin juga cukup emosional, untungnya, sang dewi mengambil tindakan, jika tidak, keluarga Ye sendiri tidak akan mampu memecahkannya. Zhao Tianyu berkata dengan lembut, jadi formasinya tidak bisa diandalkan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa diandalkan adalah manusianya. Itu selalu merupakan ide paling bodoh untuk hanya mengandalkan serangkaian formasi untuk duduk dan bersantai. Sesosok jatuh di depan mereka, Wang Muyanlah yang baru saja selesai mengendalikan menara Tianlun. Wang Muyan memiliki wajah yang dingin, dengan temperamen yang mulia dan dingin, dan Anda dapat melihat sentuhan keilahian tertinggal di antara alisnya. Ini benar-benar berbeda dari temperamen masa lalu yang menawan dan menawan. Baik Zhao Tianyu dan Gu Yuxin merasakan tekanan yang menindas pada Wang Muyan. Di mana kamu siap? Wang Muyan bertanya. Tidak penting. Zhao Tianyu sangat tenang dan berkata sambil berpikir, setelah dipastikan bahwa itu diperlukan, saya akan memberitahu dia untuk datang. Orang-orang mereka. Wang Muyan dengan cepat mengerti. Zhao Tianyu mengangguk. Orang-orang mereka adalah klan roh iblis. Jika memungkinkan, baik Zhao Tianyu dan Wang Muyan ingin melibatkan sesedikit mungkin orang dalam masalah ini. Halaman Yulan sedang dalam kekacauan saat ini, dan tidak seorang pun boleh memperhatikan kolam abadi suci. Mari kita bersikap rendah hati dan tidak menarik terlalu banyak perhatian, jangan sampai keluarga Ye juga mengetahuinya. Zhao Tianyu melanjutkan.
Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa saat mereka mendekati Orchid Courtyard dan segera memasuki Orchid Courtyard. Halaman Yulan memang sedang dalam kekacauan saat ini. Keluarga Ye sangat berkuasa dan terus mendorong keluarga Bai kembali. Nenek moyang keluarga Bai dan lainnya berdiri di depan, mencoba yang terbaik untuk melindungi para murid dan orang suci Yulan Yuan dan mundur ke belakang mereka. Dalam pertarungan tingkat ini, terlepas dari kenyataan bahwa Half Sein memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Half Sein akan mati jika dia terkena dampak sedikit saja. Hanya dalam setengah batang dupa, Orchid Courtyard menderita banyak korban jiwa. Hanya mayat perunggu sepanjang 300 kaki di bagian depan membutuhkan 3 raja suci yang kuat untuk bisa bersaing. Gang Feng dan Jun Yang, duo ayah dan anak, belum mengambil tindakan, dan hanya mengizinkan 2 orang suci yang tersisa untuk mengambil tindakan, memaksa semua orang di keluarga Bai untuk terus mundur. Dalam situasi kacau ini, Zhao Tianyu dan yang lainnya tiba di kaki gunung tempat kolam suci abadi berada, seolah-olah mereka berada di tempat yang sepi. Sepertinya semua orang sudah pergi. Gu Yuxin memandangi puncak gunung yang tenang dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi santai. Naik. Zhao Tianyu memimpin dan berjalan ke depan, dia sangat berhati-hati dan tidak terlalu cepat. Di saat yang sama, Ye Guhan dan yang lainnya dari halaman Xuanfei juga sangat terkejut dengan gerakan ini. Bab 2179 Tarik Pedangmu. Saat formasi bintang pedang anggrek dipatahkan, fluktuasi ruang dan waktu yang mengerikan ditransmisikan ke halaman Xuanfei. Di dojo yang dipenuhi kabut spiritual, Lin Yun dan yang lainnya dikejutkan oleh menara Tianlun. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Dengan hantaman mengejutkan dari harta ruang dan waktu, formasi bintang pedang anggrek langsung menghilang ke udara. Wang Muyan. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, tampak kaget saat melihat wanita di langit. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa Wang Muyan mungkin sedang mempersiapkan sesuatu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Muyan akan benar-benar mengambil kendali menara Tianlun. Faktanya, dalam hati Lin Yun, menara Tianlun ini, seperti 2 puncak dewa, tidak dapat digoyahkan sama sekali. Menggoyang asteris-asteris. Buah naga di tangan Ye Guhan langsung jatuh ke tanah. Setelah sekian lama, dia berkata dengan linglung, adik laki-laki, kamu benar-benar tidak bisa menganggap serius pengingatmu. Gadis ini membuatku sangat terkejut. Lin Yun tampak getir dan berkata, sebenarnya, saya tidak menyangka dia akan membuat keributan sebesar itu. Ye Guhan menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia melirik ke arah Istana Daoyang dibandingkan dengan halaman Yulan, Istana Daoyang, yang sebelumnya cukup ramai, kini sangat damai. Ketenangan seperti ini memberinya firasat buruk. Rencana Raja Kerakianyu dan yang lainnya mungkin sedang dalam masalah besar, mungkin. Oke. Tatapan Ye Guhan tertuju pada Yulan Courtyard, ekspresinya berubah. Dia bukan orang yang bimbang, tapi saat ini dia benar-benar bingung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan, memandang Lin Yun dan berkata, adik laki-laki, ayo pergi, kami tidak bisa membawamu ke sini lagi. Ini adalah rencana yang telah dibahas sebelumnya, begitu akibat terburuk terjadi, Lin Yun akan dibawa pergi dari Sekte Tiandao. Tidak hanya Lin Yun, tapi juga Daoyang Shengzi, seseorang juga membawanya pergi dengan selamat. Kakak, kamu bilang, jika Sekte Pedang menghadapi masalah seperti itu, maukah kamu pergi? Lin Yun menatap Ye Guhan dan bertanya terus terang tanpa bersikap rendah hati atau mengatakan apapun. Pada saat ini, dia lebih keras kepala dari yang diperkirakan Ye Guhan, seperti pedang yang berdiri di sana, tidak ada yang bisa melepaskannya. Ye Guhan terdiam dan tidak menjawab. Tidak peduli apakah mereka mengatakannya atau tidak, keduanya tahu bahwa jika Jian Zong menghadapi bencana seperti itu, tidak satu pun dari mereka akan pergi. Tapi ini adalah Sekte Tiandao, kata Ye Guhan. Ekspresi Lin Yun sedikit berfluktuasi, dan kemudian dia berkata, saya telah menanyakan pertanyaan serupa pada diri saya sendiri sebelumnya. Saya hanya orang yang lewat di Sekte Tiandao. Identitas saya akan selalu menjadi keturunan langsung Yao Guang, wanita cantik yang terkubur, Lin Yun. Tetapi saya juga seorang orang suci dari puncak Guntur Ungu. Saya berlatih ilmu pedang di Gunung Feiyun. Saya telah berpartisipasi dalam debat pedang di antara puncak. Saya telah berpartisipasi dalam pesta naga biru atas nama Ye Qingtian. Kedua istri majikan saya telah sama baiknya dengan saya seperti gunung. Saya Tuan Murah, saya pergi ke Laut Cina Timur untuk tubuh Dewa Changlong saya, kakak senior. Saya tidak bisa pergi. Ye Guhan terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana menanggapi Lin Yun.
Saudaraku, kamu mengatakan bahwa ketika bunga-bunga bermekaran kembali dan orang-orang tidak lagi muda, orang-orang muda harus melakukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang muda. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang muda, tetapi saya tahu bahwa orang-orang muda tidak boleh pergi. Biarkan saja. Lin Yun memandang Ye Guhan dan mengucapkan kata demi kata. Ekspresi Ye Guhan menjadi sedikit rileks dan dia berkata, apakah kamu yakin? Bahkan jika kamu tahu bahwa identitasmu akan terungkap, bahkan jika kamu tahu bahwa kamu mungkin dalam bahaya, kamu tidak ingin pergi. Lin Yun berkata dengan serius, seorang pendekar pedang harus selalu tajam. Kakak senior, tolong cabut pedangmu. Berhentilah berpura-pura, aku tahu kamu tidak ingin pergi. Di bawah sinar bulan, kedua murid Yao Guang saling memandang dan tertawa pada saat bersamaan. Kakak senior, bagaimanapun juga, mereka memahami satu sama lain. Kau benar-benar meyakinkanku, kakak, aku benar-benar tidak ingin pergi. Ye Guhan berkata dengan kasar, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang gagang pedang dan mengirimkannya ke depan, berkata, pedang ini disebut King He. Lin Yun tersenyum dan menyerahkan pedang di tangannya, pedang ini disebut pemakaman bunga. Di bawah sinar bulan. Seperti gelas anggur, kedua pedang itu bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara yang tajam dan nyaring. Aku akan pergi ke kolam suci abadi. Tebakanku benar, Bai Suying pasti ada di sana, kata Lin Yun. Aku akan pergi menemui hantu-hantu tua dari keluarga Ye itu, kata Ye Guhan. Xin Yan, yang diam, tersenyum dan berkata, bagaimana denganku? Baru pada saat itulah kedua pria dewasa itu menyadari bahwa mereka begitu bersemangat sehingga mereka mengabaikan Xin Yan, yang berada di sisi mereka. Xin Yan tersenyum dan berkata, jangan meremehkan wanita. Silakan saja. Saya akan mengatur para saudari dari Akademi Xuanfei. Mereka semua berasal dari sekte yang sama. Saya pikir ada beberapa tetua suci yang bersedia mengambil tindakan. Itu benar, kata Ye Guhan. Lin Yun, Ye Guhan, dan orang-orang dari Akademi Xuanfei semuanya siap untuk mengambil tindakan. Namun situasi di Orchid Courtyard telah mencapai situasi yang sangat buruk. Pada saat ini, kelompok keluarga Ye menyerang dengan kekuatan besar, memaksa banyak tempat suci keluarga Bai ke Orchid Courtyard Square. Banyak alam suci keluarga Bai menghalangi bagian depan, dan di belakang mereka ada ribuan murid dari Akademi Anggrek, memegang senjata dan terlihat sangat pucat. Kami telah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Di depan mereka ada 4 orang suci, lebih dari selusin orang suci, dan ratusan orang setengah orang suci. Ada juga tuan hantu yang mengendalikan mayat perunggu sepanjang 300 kaki. Tingkat kekuatan ini hampir melebihi kekuatan keluarga Bai. Sejak pertarungan, hampir semua orang kuat di alam suci terluka parah. Nenek moyang keluarga Bai, Tuan Suci Tianhua, tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia sekarang sangat kesal karena dia tidak mengikuti nasihat Tuan Qiyu. Jika Anda bisa menggunakan serangan sebagai pertahanan, bahkan jika Anda benar-benar menghadapi Menara Tianlun, Anda tidak akan kalah jelek seperti sekarang. Semua orang di keluarga Ye memberi jalan, dan Yang Mulia Gang Feng serta Yang Mulia Junyang melangkah maju. Gang Feng Sengzun sangat bangga, dia mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Bai Tianhua, kamu sudah sampai pada titik ini dan kamu masih ingin melawan. Holy Lord Tianhua mencibir, tapi menatap orang lain dengan mata penuh kebencian. Dalam pertarungan hari ini, saya tidak tahu berapa banyak murid Yulan Yuan yang mati sia-sia. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, bahkan jika kamu mati, aku, Bai Tianhua, akan membuat keluarga Ye kamu membayar harganya. Bai Tianhua berkata dengan dingin. Gang Feng Sengzun tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, harganya, berapa harganya? Bahkan jika kamu tidak takut mati, kamu masih harus memikirkan begitu banyak murid Yulan di belakangmu. Bibir kering Tianhua bergerak, dia tidak bisa berkata-kata, wajahnya sangat pahit. Tidak ada preseden pertempuran di alam suci yang berdampak pada generasi muda. Namun dalam situasi hidup dan mati saat ini, banyak peraturan yang tidak dapat dipatuhi. Ketika Tuan Suci Gang Feng melihat wajah Bai Tianhua, dia segera merasa percaya diri dan berkata sambil tersenyum, kita semua adalah sesama sekte dari sekte Tiandao. Saya tidak ingin membunuh mereka semua. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membiarkan orang-orang ini tertinggal kamu pergi. Leluhur, jangan dengarkan dia. Anggota lain dari Tanah Suci keluarga Bai tidak mau menyerah dan mulai membujuknya. Bai Tianhua ragu-ragu sejenak dan berkata, apa syaratnya? Tuan Suci Gang Feng tidak berbicara, dan memandang ke samping Tuan Suci Junyang. Pihak lain memahami apa yang dia pahami dan berkata sambil tersenyum, syaratnya sangat sederhana.
Jika orang kuat di alam suci keluarga Bai bersedia meninggalkan miliknya kultivasi, ribuan orang di halaman Yulan, dan kita bisa melepaskan keturunan keluarga Bai. Kamu tidak tahu malu. Setelah mendengar ini, semua orang di keluarga Bai tercengang. Kondisi yang ditawarkan oleh Gang Feng Shengzun benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Senyuman Gang Feng Shengzun memudar dan dia berkata dengan suara dingin, Master Pedang Tian Xuan tidak ada di sini, jadi kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melompat-lompat beberapa kali dan membuat pukulan yang menentukan? Tian Hua, kamu tahu betul bahwa aku dan Jun yang tidak pernah mengambil tindakan sekarang. Wajah Bai Tian Hua pahit dan hatinya seperti cermin yang terang. Ketika dua orang suci lainnya tidak mengambil tindakan, keluarga Bai tidak dapat bertahan lagi, dan pertempuran keluarga Ye terlalu besar. Terutama ketiga mayat perunggu itu, yang tidak dapat dihentikan sama sekali oleh orang suci biasa, mereka begitu kuat sehingga lebih keras daripada artefak suci Xingyao. Sekarang hanya ada kurang dari 6 Sein Lord kuat dari keluarga Bai yang masih mampu bertarung. Sisanya menderita kerugian besar, belum lagi kekuatan pertempuran, dan sulit menjamin keselamatan mereka sendiri. Dengan status sucinya, dia bisa pergi begitu saja. Tapi begitu dia pergi, keluarga Bai akan tamat sepenuhnya. Pada saat ini, sinar cahaya suci datang dari arah halaman roh suci. Dalam sekejap mata, 8 ahli alam suci mendarat ke arah keluarga Bai. Pemimpinnya tidak lain adalah nenek moyang keluarga Zhang, King Ling Shengzun. Dia memiliki ekspresi yang serius, dan ada pola suci yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal di sekujur tubuhnya. Tubuhnya sepertinya melebur ke dalam kehampaan, sehingga sulit untuk membedakan kenyataan dari realitas. Orang-orang di halaman Yulan tiba-tiba merasa bahagia, orang-orang dari halaman roh suci ada di sini. Yang mulia Gang Feng, mohon selamatkan yang lain jika Anda bisa. Anda telah menang hari ini. Tidak perlu membunuh mereka semua. Kami akan pergi, dan Sekte Tiandao akan berada di bawah yurisdiksi Anda mulai sekarang. Petapa Agung Qingling perlahan berbicara. Gang Feng Shengzun mencibir dan berkata, adalah orang yang baik untuk menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan orang lain. Konflik hari ini telah mencapai titik ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang di keluarga Bai yang telah meninggal. Saya bisa menghindarinya, tetapi bisakah dia mengampuni saya? Jika Anda bersikeras melakukan ini, maka keluarga Zhang kami tidak akan pernah berdiam diri dan menonton, kata Sein Qingling dengan tegas. Memang benar bibir mati dan gigi dingin. Jika halaman Yulan tidak ditembus, keluarga Zhang dapat terus menyaksikan api dari sisi lain halaman roh suci. Tapi keluarga Bai berada dalam situasi putus asa. Jika keluarga Zhang tidak mengambil tindakan, mungkin giliran mereka berikutnya. Gang Feng Shengzun mencibir, Anda mengira keluarga Zhang Anda akan mengambil tindakan. Apakah menurut Anda saya belum siap? Saya menyarankan Anda untuk keluar sekarang. Keluarga Zhang Anda masih bisa diselamatkan. Jika tidak, haha, andalkan saja pada Anda untuk membalas budi. Tidak cukup. Dia sangat flamboyan, dan keluarga Ye memang kuat, dan dia telah membuat rencana agar keluarga Zhang memberikan bantuan. Kedua, menurut apa yang dikatakan hantu tua keluarga Wang, mereka memiliki persiapan cadangan dan dapat mendukung mereka kapan saja. Jadi dia tidak takut sama sekali. Apakah itu leluhur keluarga Zhang, orang suci Qingling atau orang suci Tianhua, mereka menghadapi kekuatan Gang Feng. Tidak cukup untuk mereka. Ditambah aku. Suara dingin terdengar, tapi Ye Guhan datang ke sini dengan tenang di beberapa titik. Dia sedang duduk di sudut, mengunyah buah naga, menghadap keluarga Ye yang tertegun, dengan senyuman di bibirnya. Tidak peduli betapa enggannya dia menghadapi Ye Jia, langkah ini akhirnya diambil. Ye Guhan, kamu pengkhianat. Tidak apa-apa untuk tidak membantu keluarga Ye di saat kritis, tapi kamu benar-benar berdiri bersama musuh. Gang Feng Shengzun sangat marah, dan ada dua pengkhianat di keluarga Ye, pengkhianat besar Ye Qianyu, dan pengkhianat kecil Ye Guhan. Namun, kedua orang ini lebih berbakat dari yang lain. Jika mereka bisa berdiri di pihak mereka, keluarga Ye akan sangat mulia dan mereka akan menekan tiga keluarga lainnya. Ye Guhan tidak membantahnya, tapi berjalan keluar selangkah demi selangkah dan berkata, leluhur, pernahkah kamu memikirkan mengapa Sage Agung Qianyu dan aku tidak berdiri di sisimu? Dia tidak menunggu jawaban pihak lain, dan tiba-tiba tersenyum, karena kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya, Pak Tua. Beraninya seorang penguasa suci berani mengguncang pohon dengan jangkrik. Tuan Gos, yang mengendalikan tiga mayat perunggu, berdiri di atas salah satu mayat perunggu dan tertawa dingin, dengan ekspresi jijik di matanya.
Ye Guhan tersenyum, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kekuatan suci yang agung bangkit. Dalam sekejap mata, kekuatan suci ini menjulang tinggi di atas semua orang. Ya Tuhan, aku bukan siapa-siapa lagi. Setelah Ye Guhan selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang King He di tangannya dan mengeluarkannya dari sarungnya. Cahaya pedang itu seperti bima sakti yang tergantung terbalik, mengusir semua kegelapan di malam yang luas. Di dunia, hanya ada pedang yang bersinar terang. Bab 2180 Siapa yang bukan anak jenius? Ye Guhan tidak banyak bicara, dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang segera mengusir semua kegelapan di halaman anggrek. Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, energi suci yang agung disuntikkan, dan busur energi pedang tersapu. Energi pedang menyelimuti kekuatan pedang yang sangat besar, dan semua orang di keluarga Ye merasakan aura menakutkan menyelimuti mereka. Fiuh! Setengah orang suci dari keluarga Ye adalah orang pertama yang tidak mampu menanggungnya. Bahkan sebelum energi pedang mendekat, mereka memuntahkan darah dan terbang dengan liar, dan pingsan di tempat. Gang Feng Shengzun, Tuan Hantu dan lainnya juga terkejut. Ye Guhan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap seni bela diri malam ini dan memukulnya begitu dia bertanya. Mereka ketakutan dan marah, dan dengan tergesa-gesa mereka hanya bisa mengambil tindakan untuk memblokir energi pedang. Ledakan. Di tengah suara keras, angin kencang menderu-deru, pasir dan batu beterbangan. Keempat orang suci dan pria hantu itu semuanya terlempar mundur puluhan langkah, dan wajah mereka semua sangat jelek. Ye Jia yang awalnya agresif dipaksa mundur oleh pedang Ye Guhan, meninggalkan area luas terbuka untuk kedua sisi. Semua orang di keluarga Bai merasa lega dan akhirnya bisa menarik napas. Terima kasih King He. Sage hebat. Nenek moyang keluarga Bai adalah orang pertama yang mengucapkan terima kasih, dia begitu bersemangat hingga hampir mengatakan bahwa dia adalah orang suci, tapi untungnya dia sadar. Terima kasih, Sage King He Agung, karena telah mengambil inisiatif. Qiyu Sengjun dan yang lainnya sadar dan segera mengucapkan terima kasih. Ye Guhan menyarungkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, tidak, terima kasih, ayo sembuhkan luka kita dulu. Setengah dari ahli alam suci keluarga Bai terluka parah, dan leluhur keluarga Bai sendiri merasa tidak enak badan dan terus bertahan untuk sementara waktu. Melihat ini, mereka berhenti bicara dan memasukkan pil ke dalam mulut mereka. Anggota keluarga Zhang yang bergegas membantu juga menghela nafas lega dan menatap Ye Guhan dengan keterkejutan di mata mereka. Sage hebat. Orang bijak agung lainnya muncul di keluarga Ye untungnya, orang bijak agung ini dan hantu tua Gang Feng tidak berurusan dengannya, jika tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Beberapa ahli alam suci dari keluarga Ye melihat orang-orang dari keluarga Bai berlutut untuk menyembuhkan luka mereka di depan mereka, dan mereka langsung ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil tindakan. Berhenti. Ye Guhan menjentikkan jarinya, dan kilatan cahaya pedang keluar dari ujung jarinya, langsung memukul mundur Raja Suci yang mengambil langkah. Ye Guhan, kamu benar-benar pencopet, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami? Gang Feng Shengzun sangat marah hingga dia muntah darah dan sangat marah hingga dia menunjuk ke hidung Ye Guhan dan mengutuk. Makan semuanya di dalam dan di luar. Ye Guhan memandang Holy Lord Gang Feng yang berwajah biru dan berkata sambil tersenyum, kamu sepertinya benar-benar lupa bahwa aku hampir diusir dari keluarga Ye oleh kamu dan putraku. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku selingkuh dari orang lain? Sumber dayaku, ngomong-ngomong, bahkan tidak sedikit dari sumber daya tuanku. Pedang tadi telah membalas cinta keluargamu Ye. Keluar dari sini sekarang. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Ye Guhan tampan dan luar biasa. Dia tampak tersenyum, tapi ada cahaya sedingin es di matanya. Dia memang berbelas kasihan dengan serangan pedang tadi. Kalau tidak, semua semi-sein dari keluarga Ye akan mati di tempat jika mereka lengah. Kamu sendiri yang ingin kita semua mundur. Gang Feng Shengzun menunjukkan rasa jijik di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Dia sangat takut pada Ye Qianyu karena dia berada di puncak Sage Agung dan dapat dengan mudah dihancurkan begitu dia bergerak. Ia dikenal sebagai leluhur, dengan masa hidup lebih dari 2.000 tahun, dan telah berada di puncak orang suci selama ratusan tahun. Dia benar-benar tidak takut pada orang bijak biasa, dan dia memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Adapun Ye Guhan, paling banyak dia baru saja memasuki alam Sage Agung untuk pertama kalinya, dan Holy Lord Gang Feng benar-benar tidak terlalu memperhatikannya. Dan pedang di tanganku. Ye Guhan tersenyum dan memegang pedang King He di depannya. Leluhur, anak ini tidak mengetahui ketinggian dunia dan berpikir bahwa Sage Agung tidak terkalahkan. Saya akan bermain dengannya.
Tuan Ghost, yang mengendalikan 3 mayat perunggu, tersenyum sinis. Rasanya seperti kehilangan seseorang di depan Ye Guhan, dan dia ingin menguji kemampuan Ye Guhan. Sekalipun Anda tidak bisa memenangkan lawan, Anda masih bisa meredam energi lawan. Ledakan. Mayat perunggu sepanjang 300 kaki melangkah mendekat, dan tanah berguncang hebat dengan setiap langkah yang mereka ambil. Pada saat yang sama, aura mayat yang menakutkan muncul. Permukaan setiap mayat perunggu dicetak dengan pola suci kuno. Ye Guhan, ketiga mayat perungguku ini telah dimurnikan selama beberapa dekade. Mereka adalah orang suci barbar ketika mereka masih hidup. Setelah kematian, tubuh mereka bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tuan Hantu mengendalikan 3 mayat perunggu dan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu seberapa banyak keterampilan Yao Guang yang telah Anda pelajari. Bisakah Anda menghancurkan 100 mayat perunggu saya yang telah dimurnikan? Dia membuat segel tangan sesuka hati, dan mata ketiga mayat perunggu itu meledak menjadi cahaya sihir hitam, dan kepala mereka terangkat pada saat yang sama, seolah-olah mereka hidup kembali. Ledakan. 3 mayat perunggu membunuh Ye Guhan dengan kecepatan yang sangat cepat, masing-masing menggunakan keterampilan seni bela diri prakelahiran mereka, dan bahkan menjaga aturan jalan suci. Betapa agung King He. Nenek moyang keluarga Bai ingin membantu. Dia tahu betapa sulitnya hal ini. Setengah dari alam suci keluarga Bai rusak parah karenanya. Kepercayaan diri Tuan Ghost juga berasal dari ini, dia melibas setengah dari kekuatan keluarga Bai di Sekte Tiandao hanya dengan satu orang yang dia temui, jadi dia sangat flamboyan. Aku sendiri sudah cukup. Ye Guhan terbang segera setelah tubuhnya lolos, dia berinisiatif bertarung dengan 3 mayat perunggu untuk mencegah 3 mayat perunggu melarikan diri ke kamp keluarga Bai dan orang lain di belakang. Bang bang bang. Fleksibilitas dari 3 mayat perunggu ini sangat mengejutkan. Mayat perunggu, yang tampak seperti bukit, bergerak sangat pelan, tetapi ketika mereka mengambil tindakan, cahaya tinju itu meledakkan retakan di angkasa. Setelah beberapa saat, ketiga mayat perunggu ini menjebak Ye Guhan. Dentang, dentang, dentang. Pedang King He milik Ye Guhan menghantam mayat itu, menimbulkan suara dentang logam dan menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu hanya bisa meninggalkan jejak, tapi tidak pernah bisa melukai mayat perunggu itu. Huang Maonak, kupikir kamu sangat mampu. Gang Feng Shengzun mendengus dingin, dengan niat membunuh yang kejam di matanya. Holy Lord Junyang di samping berkata, ayah, saya seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada Guhan ketika dia memakan semua yang dia makan malam ini. Saya akan langsung menggali sumber sucinya nanti. Sumber sucinya yang besar dapat dianggap sebagai harta karun. Itu terlalu murah untuknya. Gang Feng Shengzun berkata dengan dingin. Dia lebih membenci Ye Guhan daripada Ye Qianyu. Jika dia tidak bisa menyembuhkan Ye Qianyu, dia tidak bisa menyembuhkanmu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, sebuah penglihatan muncul di belakang Ye Guhan, pedang suci emas terbang keluar dari tubuhnya, dan puncak langit emas sekte pedang muncul dari tanah. Ye Guhan terbang di langit, dan cahaya pedang emas mekar seperti kembang api. Cahaya pedang itu begitu cemerlang hingga membuat semua orang terpesona. Hati Tuan Ghost menegang ketika dia melihat dengan hati-hati, Ye Guhan telah terbang keluar dari 3 mayat perunggu dan mendarat dengan kokoh di luar, berdiri dengan pedang di tangannya. Tuan Ghost dengan cepat melihat ke mayat perunggunya dan melihat bahwa luka di permukaan mayat perunggu itu masih sangat dangkal, dan dia segera merasa lega. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, dan dia berkata sambil tersenyum, mewah sekali, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Tuan Ghost membentuk segel dengan satu tangan, bersinar terang, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mendorong ke depan. 3 mayat perunggu yang tidak bergerak itu meraung dan melangkah maju pada saat yang bersamaan. Ledakan. Tapi tidak apa-apa untuk tidak bergerak, dengan gerakan ini, mayat tembaga itu pecah menjadi ribuan keping dan roboh. Dia pingsan di tempat di hadapan semua orang. Semua orang terkejut, terutama para orang suci dari keluarga Bai, dengan tatapan mata yang sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa mereka pernah disiksa oleh 3 mayat perunggu ini sebelumnya. Ini, bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang pemula di Great Sage. Tuan Ghost sangat tertekan, dan kata-katanya tidak jelas karena terkejut. Dia mendongak dan melihat Ye Guhan tersenyum ringan di malam hari, siapa yang bukan anak jenius? Anak pemberontak. Gang Feng Shengzun terekspos di tempat, dan boom, dia tidak memiliki keraguan saat ini, dan kultivasinya selama 2000 tahun meledak. Ledakan. Pada saat ini, dia masih mengolah Holy Lord, tetapi auranya menembus belenggu Holy Lord dan mencapai tingkat yang sebanding dengan Sage Agung. Ledakan. Kekuatan suci yang agung ini menekan kekuatan pedang Ye Guhan dalam satu tarikan napas.
Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menyerang langsung ke arah Ye Guhan, melakukan 10 gerakan berturut-turut dalam sekejap mata. Sebuah penglihatan menakutkan muncul di belakangnya, dan bunga-bunga di jalan terus bermekaran, memaksa Ye Guhan mundur selangkah dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Setelah 10 gerakan, momentum Ye Guhan turun ke bawah. Bersalju. Cahaya dingin melintas di mata Gang Feng Shengzun, dan dia hendak melakukan gerakan membunuh, tapi Ye Guhan tidak panik, dan pedang suci ungu terbang keluar dari tubuhnya. Dengan restu dari 2 pedang suci, Ye Guhan tetap di tempatnya dan dengan mudah memblokir gerakan membunuhnya. Berdengung. Bila pedangnya bersinar di bawah sinar bulan, dan dengan sedikit getaran, pedang itu memaksa Holy Lord Gang Feng yang mengancam itu mundur. Ah! Ye Guhan tertawa, dia mengambil 1 langkah ke depan, dan pedang suci api merah lainnya terbang keluar dari tubuhnya. Fiuh! Dengan berkah 3 pedang suci, Ye Guhan menghancurkan energi suci pelindung lawan dengan 1 pedang dan merobek armor suci pribadi lawan. Darah mengalir keluar dari retakan, dan Holy Lord Gang Feng menjerit nyaring. Dia tidak terluka entah sudah berapa tahun. Datang lagi. Momentum Ye Guhan seperti pelangi, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menembakkan 3 pedang berturut-turut, di saat yang sama, pedang suci lainnya terbang keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang memancar secara vertikal dan horizontal, dan energi sucinya sangat menarik. Di bawah sinar bulan, Ye Guhan setajam dewa pedang, dan dia mampu mengalahkan leluhur keluarga Ye tanpa pukulan balik. Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Guhan telah mengumpulkan 7 pedang suci di belakangnya, dan kekuatan pedangnya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Kode pedang Tai Xuan. Orang-orang dari keluarga Zhang dan keluarga Bai semuanya mengenali keterampilan pedang yang dilakukan oleh Ye Guhan. Ini adalah teknik pengendalian sekte-sekte pedang, kode pedang Tai Xuan. Setelah Tuan Suci Gang Feng menetap, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memandang Ye Guhan dengan bibir gemetar, menunjuk ke arahnya dan berkata, Ye Guhan, aku leluhurmu. Kamu harus memanggilku Master Pedang King He. Jangan panggil aku dengan namaku. Kita tidak akrab satu sama lain, kata Ye Guhan sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, yang saya kalahkan hari ini adalah leluhur saya. Ups. Begitu dia selesai berbicara, dia membawa kekuatan 7 pedang suci dan bergegas menuju kerumunan keluarga Ye. 1 orang dan 1 pedang, bertarung melawan 5 orang suci dari keluarga Ye sendirian. Seorang pria kuat dari alam suci Ye Jia ingin mengambil tindakan, tetapi dia terluka oleh energi pedang sebelum dia bisa mendekat, dia menjadi pucat karena ketakutan dan mundur di tempat. 4 orang suci utama dari keluarga Ye, ditambah Tuan Kekingui, totalnya menjadi 5 orang suci teratas. Tapi di bawah pedang Ye Guhan, dia tidak memiliki kekuatan backhand sama sekali. Ini terlalu menakutkan. Di bawah rangsangan kode pedang Tai Xuan, ujung tajam 7 pedang suci berubah. Ye Guhan langsung menggunakan formasi pedang Tai Xuan, menekan 5 orang dari awal hingga akhir sebelum bertarung. Siapa yang tidak luar biasa? Ye Guhan mengayunkan pedangnya, dan 7 puncak suci sekte pedang bergabung dan berkumpul di tanah, dan kemudian mengeluarkan ledakan yang mengejutkan. Dengan keras, dunia seakan meledak, dan masing-masing dari 5 orang suci dari keluarga Ye memuntahkan darah. Tapi ini belum berakhir. Ye Guhan mengarahkan pedangnya dan menggedor pada saat ini, ribuan cahaya pedang meledak di tubuhnya, dan kemudian cahaya pedang yang agung meledak dari tubuh pedang. Ledakan. Ini adalah cahaya pedang yang sangat menakutkan, jatuh dari langit dan menembus udara. Kitab suci kuno tercetak pada cahaya pedang. Antara langit dan bumi, sepertinya ada suara kuno yang terus-menerus dilantunkan. Kemudian terjadi ledakan, dan Sein Gang Feng, Sein Jueming, Sein Junyang. 5 orang suci langsung terlempar. Kekuatan pedang diluncurkan, dan 5 orang yang memar dan memar masih ingin berjuang untuk bangkit, tetapi mereka berlutut di bawah kekuatan-kekuatan pedang. Nenek moyangku memberiku hadiah yang luar biasa, aku benar-benar tidak tahan, kata Ye Guhan tanpa ekspresi. Tuan Suci Gang Feng merasa lega, berpikir bahwa Ye Guhan masih sedikit takut, tapi siapa yang tahu bahwa Ye Guhan berkata dengan tenang, lebih baik tidak terlihat. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya pedang melintasi langit, menembus dada Holy Lord Gang Feng dan memakukannya ke puncak gunung yang jaraknya 100 mil. Semua orang di keluarga Bai dan keluarga Zhang tercengang apakah ini kekuatan kakak laki-laki pribadi Yao Guang.